Oi cuy, apa kabar nih kalian semua? Di video kali ini gue dapet kiriman RAM dan juga SSD nih dari merek KingBank. Gue kali ini main bikin video untuk share ke kalian pengalaman gue sama RAM dan juga SSD dari merek KingBank ini. Yang pertama buat RAM-nya di sini gue dikasih RAM DDR5 32GB dengan speed 7200 MHz, dan yang kedua gue dikasih sebuah SSD NVMe Gen 4 dengan kapasitas 512GB. Tipenya KP200 Plus 512GB. Buat RAM-nya sendiri di sini gue dikasih yang kapasitas 32GB dengan speed 7200 MHz CL34 ya cuy. Ini RAM menurut gue speednya kencang banget sih, 7200 MHz buat ukuran RAM DDR5. Bahkan kayaknya ini salah satu RAM yang paling kenceng yang pernah gue coba sih selama gue ngerakit PC. Buat desainnya sendiri, RAM ini juga desainnya simple, terbuat dari material bahan aluminium gitu cuy. Heatsinknya kebuat kerasa solid banget sih. Dan menurut gue secara tampilan juga clean dan elegan banget. Cocok buat build yang full black gitu sih kalau menurut gue. RAM ini juga tingginya aman banget ya cuy kalau kalian mau pakai air cooler yang gede-gede gitu, karena dia ukurannya nggak terlalu tinggi gitu cuy. Jadi nggak bakal mentok kalau misalnya kalian pakai air cooler yang gede-gede gitu. Lanjut ke barang selanjutnya, yaitu sebuah SSD NVMe Gen 4. Di sini gue dikirimin yang kapasitasnya 512GB, tipe SSD-nya itu KingBank KP200 Plus NVMe Gen 4. SSD ini udah NVMe Gen 4 ya cuy. Jadi kalau misalnya buat kalian main game atau install aplikasi, buat booting Windows juga udah ngebut banget. Kecepatan SSD ini buat read-nya ada di sekitar 6.000-an MB per second dan write-nya di 4.000-an MB per second. Yang gue suka juga SSD ini chipnya dari merek SK Hynix ya cuy. Jadi udah aman banget sih buat kita pakai dan terpercaya banget. Buat performance dari RAM dan SSD ini kayak gimana? Langsung aja di sini gue pengen coba masang buat RAM-nya dulu ya. Buat RAM DDR5-nya yang 32GB dengan speed 7200 MHz. Kalau secara tampilan dari RAM ini gue suka banget sih, tampilannya kelihatan clean dan elegan banget, dan cocok banget buat di build yang full hitam gitu kalau menurut gue, yang no RGB. Speed dari RAM ini juga di XMP udah kebaca di 7200 MHz, dan juga di Test Manager juga udah kebaca di 7200 MHz. Kalau kita cek di CPU Z, chip dari DRAM-nya juga dari SK Hynix ya cuy. Lanjut buat ngetes performance-nya, di sini gue ngebandingin antara RAM dengan speed 6000 MHz dari R5 dan KingBank yang ini dengan speed 7200 MHz ya cuy. Kalau buat performanya sendiri sih kita bisa ngeliat sih rata-rata FPS-nya tuh beda sekitar 10-15% lah, lebih kenceng yang 7200 MHz kalau kita bandingin sama yang 6000 MHz. Menurut gue lumayan oke sih, perbedaannya tuh lumayan berasa antara yang speed 6000 dan juga 7200 MHz. Di sini gue juga ngetes di game yang lain di RDR2. Kita di sini bahkan bisa ngelihat performance yang lebih gede lagi sih perbedaannya antara RAM dengan speed 7200 MHz dan 6000 MHz. Di sini perbedaannya bisa sekitar 15-20%. Lumayan oke sih kalau menurut gue perbedaannya. Kerasa banget. Lanjut, gue di sini pengen lanjut nyobain SSD KingBank KP200 Plus-nya. Di sini gue coba pakai Crystal D-Smart buat nguji speed dari SSD ini. Buat read-nya dia ada di angka 6400-an MB per second dan write-nya di 4500 MB per second. Udah cukup ngebut sih menurut gue buat SSD NVMe Gen 4 yang harganya juga lumayan affordable. Oke, segitu dulu aja buat video gue kali ini. Gimana pendapat kalian tentang RAM dan SSD dari merek KingBank ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!